pun mungkin Quran. Hadirin Bapak Ibu pada mujib. Nanti as-salawatan geluk sekitar kita lanjutakan. Kalau benar pan muka-muka sakabina sehadir paringan oleh syafaat. Amin. Allahumma sholli abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi. Anape membula kento kapi asolawat ento makatik mulai kalaben Allahumma atau tak mulai kalaben Allahumma mulai kalaben sallallahu gini Allahumma atau sallallahu. Soalnya boleh kinto kapi mengatakan Allahumma atau sallallahu ento maknana kita matoro atau nebeng atau agabung kalaben sholawat Allah. Makanya kita tak mengatakan usolli wa usallimu, aku bersolawat dan aku bersalam kepada Nabi, tapi sallallahu, sholawat Allah, kan bukan? Allahumma sholli ya Allah, sampaikanlah sholawat. Epani bengka sholawatna Allah, soalnya gula kalaben kinto kafi, ento adalah orang sebanyak-banyaknya sholawat gula kinto kafi tak sanape. Penting kalaben sholawatna Gusti Allah. Itu siapa? Yang kedua, karena mun sholawatna gula kinto kafi, ento tak menjamin atau ki orang karena penuh boleh kita kapi banyak dosa, banyak kotoran, sedangkan Nabi adalah Nabi sesuci, maka boleh kita kapi sekotor, ento tak layak menyandarkan sholawat nabula disajikan dihaturkan ke Nabi sesuci. Tapi kalau mengatakan sallallahu atau Allahumma sholli, yaitu sholawat Allah, maknanya boleh kita kapi sholawat sepenuh kalau berkotoran entau boleh kita kapi sebanyak kotoran banyak dosana walaupun penuh kekurangan dalam sholawatna, tapi cepat gabung epane bengka sholawatna Allah akhirnya ndikna boleh kita kapi sesakubi entau ndikna boleh kita kapi sekotor entau cepane bengka bersetrum sholawatna Allah akhirnya jadi menyak. Maka nanti rahasiana nanti makatik man sholla alaiya sholatan cak kanjeng Nabi sallallahu alaihi biha asyra, siapa orang sholawat sekalian maka ke Allah akan iblis sapolo. Entau bagi orang-orang siapa? Orang biasa iblis sapolo. Sedangkan untuk orang-orang seatina penuh cinta ke Rasul, maka tak oneng sobung berdesi oneng sarapi boleh sana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya boleh kita kapi maca sholawatna kalaben apa? Allahumma atau sallallahu. Kemudian selanjutnya pelajaran berikutnya Allahumma entukan satu makna kalaben ya Allahu. Santri kan pasti lagi Allahumma entau pada kalaben ya Allahu. Napa artinya ya Allahu? Nah, ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Berarti kan nodai Gusti Allah. Boleh kita kapi nodai Gusti Allah untuk sebagai simbol mun kehidupan kita selalu terhubung tersambung dengan Allah,
maka kita akan selalu ke Allah diberikan kemudahan, selalu diberikan jalan keluar sesulit apapun dalam kehidupan. Ulang di situ cerita. Mesir itu ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad As-Sawi. Saya tahu Syekh Muhammad As-Sawi. Syekh Muhammad As-Sawi itu termasuk ulama ternama yang Mesir zaman itu. Situ betul beliau andi undangan dari kota Kairo ke Iskandaria. Beliau ngabokin tiket pesawat karena penerbangan nanto marisobu tepat beliau untuk akhirnya munasub jeung sobu ibu kona takut ceritanya kok, tapi beliau ingat ternyata di dekat dengan bandara untuk beliau andi kaca kebetulan ke masjid. Jadi saya ngimami masjid, Mesir itu biasa namun orang yang ke masjid, kebiakan bengkong, ada rumah dinas, sila agama tinggal ke masjid. Singkat cerita, pukul 8 malam, mari esak telepon, kancanan tosi kebetulan tadi imam masjid, masjid semakna bandara, telepon, kancah, esok jela para subuah, cek ina. Karena andi penerbangan mari Sabtu. Maka esok mengharapkan masjid namun bisa cekonceh. Karena beliau terus asum bejengan dunga edute masjid. Mak mereka siangan. Singkat cerita dari sekitar pukul 10 mangkat ke bandara. Mangkat menuju arah bandara kemudian nginep edute masjid. Dan kebetulan waktu itu labungna masjid dalam keadaan dibuka. Ketika labungna masjid itu dibuka, imam berdoreng. Awalnya kocak kancana imam masjid itu. Orang di kilanto padahal sakap dina lampu petang tahu di labungna masjid itu dulu dipati. Orang si berde imam menentok kalau menangis ngocak nentok. Besajun lagi. Tak kelar bulan Guste. Guste pangeran tak kelar bulan. Kalau menangis aing matanan. Sejak Syekh Muhammad Sawi itu orangnya apa Pak ketik ya Allah Guste bulan tak kelar ya Allah Guste bulan tak kelar. Atas naulunan to paimaman udah lampu tidak ada lampu masih tahu deh to. Tidak lampu atas. Semai kasih Muhammad Sawi. Anak api rahasia nama ketik mengatakan ya Allah Guste bulan tak kelar ya Allah Guste bulan tak kelar. Setelah semai tanyakan, kenapa jawaban orang ini? Bidina bula kulaku pokol sangat akan menjalankan operasi. Saya membutuhkan biaya sebanyak 13.400 jenis itu mata uang Mesir. Saya mau dikruskan ke rupiah saat itu sekitar 30 juta. Operasinya kulaku pokol sangat mungkin pokol pokol 1 kita di PCCB 2. Tentu saya mengatakan ya Allah Gusti tak kelar bula ya Allah Gusti tak kelar bula. Syekh Muhammad Sawi itu ketepaan beliau sedang tak ikut PC juga. Tapi karena niru akhlakna Rasul Kanjeng Nabi itu walaupun tak bisa ngabantu langsung, tapi setidaknya memberikan solusi atau paling tidaklah mencelap ke atenangan nasihati yang motivasi. Kita moga-moga panjenengan pas pergi lagi insyaallah pangeran saya akan nolong panjenengan. Sesuai izin istirahat di masjid ini. Singkat cerita dari para sobuan kancana si ketia imam dinto jaga ya. Sesuai jaga para sobuan. Ketika ada sobu lamare ekomate kakancanan to sesuai esorok ketia imam. Nah, beliau tak dulu untuk imam karena beliau waktu itu dalam kondisi suaranya semua perek, tapi karena paksa kancana akhirnya beliau tetap imami. Nah, singkat cerita hadirin saya pada mulja, marina sumpejen sok, mak beda orang ajasan rapi, ajas ada si, kalaupun perlengkapan sih sangat rapi, rapi. Saya menunjukkan belatannya gimana orang rapi ada siap biasa, nah orang sokin atau orang miskin.
identik kan soki temu jangan orang itu temu sesawi bulan to dari sekitar 5 tahun belakangan untuk aktif mengikuti mendengarkan pengajian kita televisi karena sesawi itu selalu memberikan tausiah ke TV itu disiarkan dan alhamdulillah nasihat-nasihat panjenengan tentang sedekah tentang nasihat-nasihat baik panjenengan kabeh jelanaken kabeh dan alhamdulillah mula rasa tenang tentram hati nah, mula mungkin datang kantor Syekh nyatu tolong ka panjenengan polana bulan to mungkin alhamdulillah anti pabrik plastik telemak jadi beli plastik nah telemak pabrik nah punya plastik telemak nah apa yang jauh itu lah kabeh pabrik plastik telemak jadi cara tampuk situ, Jagapura situ, Ekopo situ gitu, cara lima pabrik. Dan alhamdulillah mungkin Syekh bulan toh selalu nasihatnya kabindika mulai pakai luar sakat, mulai pakai luar sakat lah. Tapi bulan Syekh kita makan luar kecuali terlalu berkena kau orang seorang, tak terlalu bagi terplak kawan situ. Saya sampai mungkinlah terkumpul uang 6 bulan itu saya akan dizakatkan sebanyak 13.400 jenis. Ya, coba. Padahal nanti kalau berbilangan ini gila orang saya kocak tak kelar bulan Gusti, tak kelar bulan Gusti. Karena pas nominal lah itu. Saya sawinto sakit nape alah nggak gitu. Sampai asari sarian kau mau saya beri anda tak kelar bulan Gusti, tak kelar bulan Gusti. Boleh bucok-bucok. Akhirnya itu dari kasih semua. Kita kan tuh, kita beri anak saya beri Pak Imam kan tuh panggil kan. Tojo atau lagi, tojo atau tanya akan kasih. Sana pe butuh nak kita biaya operasi nak. 13.400 sih. Maka orang sesokin tuh nih gelap langsung nangis aja. Masya Allah Gusti. Ternyata Allah ngirim orang kabula. Saya untuk boleh keluarkan sepenuhnya untuk orang seorang yang kirim tinto kabuka kinto ya Allah. Nabi jangan sesogi wahai orang sesogi saungkuna boleh kalau berpanjenengan itu hanya sebab belaka saya Allah giring untuk menunaikan dari munajat orang reaksi beri anak mengatakan tak kelar boleh Gusti, tak kelar boleh Gusti. Coba mungkin seandainya orang Andi soki ni gilang tu tak terus subajingan itu, sangat mungkin tak akan nampak uang itu kan. Atau orang yang terus subajingan itu, tapi emang nak berdisi sobi belum tentu akan mendapatkan uang 13.400. Tapi kalau benar Allah cara indah, nah Allah ngakiri orang sesoki itu terus subajingan masjid itu. Mak terus menggerakkan hati imam nasi awal nanti untuk menyuruh sesowi seperti imam. Kan bisa saja imam negatif. Dan selanjutnya mak tero di sesowi itu saya asubajingan subudin itu juga. Untuk sakabdina adalah menunjukkan Allah kabdi sema gerak barokah nabe barokah na gentong ke Allah nyambung ke Allah. Saya nyebut digelar tak kelar bulan Gusti, tak kelar bulan Gusti. Entah hadirin sebagai simbol dari digelar dua Allahu atau sallallahu. Oh. Kemudian yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli itu sampaikanlah sholawat. Sholawat adalah merupakan hubungan kita dengan Rasul. Karena orang itu tidak terlalu hubungan. Kalau ben Allah nyamana sholat, kalau ben Nabi nyamana sholawat, kalau bersesama nyamana silaturahim. Mun kita teliti sholat kalau Allah, sholawat dengan sesama silaturahim, sholawat dengan Rasul, silaturahim dengan sesama. Untuk angka katana sama terdiri dari 3 huruf. Sholat, shot, lam, ta. Sholawat, shot, lam, waw, ta. Silaturahim, shot, lam, ta. Tapi dari tatalok nanto entah sholat, entah sholawat, entah silaturahim passwordna kata kuncina beda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya anaknya memulai kita kapi asal bejeng, dalam sombejeng nggak boleh kita kapi. Orang pun berpak nak sombejeng, orang nggak jawab salam, ngucap salam kita nggak jawab salam itu. Nah, kita pas asal bejeng Allahu Akbar, orang Assalamualaikum, kita nggak jawab Waalaikumsalam, salam itu. Betul. Anak pemak betal, soalnya di dalamnya telah terjadi percakapan dengan makhluk. Waalaikumsalam, kalau berdekum gitu. Waalaikumsalam, semoga kesejahteraan terlimpah atas engkau. Itu kan bercakap-cakap kalau makhluk. Tapi justru tak sah mun dalam sobejam. Kita tak mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi dalam tahiyat. Padahal itu kan bercakap-cakap ke makhluk ya, yaitu kalaupun kanjeng nabi. Tapi anak memang justru muntah contoh sudah sah karena cara negara kanjeng nabi itu adalah sebagai password. Password nasubajeng nabi kita nabi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bulan kita nabi hadirin entong asal baca dalam sholat nabulah kita kafibai entong sudah tercermin tergambar nama Muhammad. Mara coba pun kita sujud, pun kita sujud. Asujud entong olona kita entong ibarat mim. Coba pada situ naik kapal bulan bisa saya kata dia. Kita coba naikkan. Praga sujud. Oke, nggak cukup baca kali. Nah, coba sujud. Langsung. Nah, coba perhatikan. Ulat aja gitu, apalagi begitu macam namanya. Muhammad itu terdiri dari siapa huruf? Nah, mim, ha, mim, dan tampak kan? Ketika sujud, engkau menggambarkan lafaz Muhammad. Mereka sujud lafaz Muhammad. Geluk lebar. Abbas. Pertama huruf nabe. Entah, polong kan enam mim. Kan tentu kan? Polong nonton mim. Sedangkan tangan entah nggak bentuk ha. Oke, tongkeng mim, entah dan. Jadi orang yang sombong, jangan sujud itu nggak bentuk lafaz Muhammad. Coba itu, ini cukup melimpah. Entah. Isyaratnya apa hadirin? Entah mengisyaratkan kepada Allah dalam Quran. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada Rasulullah. Artinya apa? Kanjeng Nabi toka Allah telah diperagakan bahkan sobejena mulai kita kapi sojudna mulai kita kapi saos entah sudah menggambarkan lafaz. Bahkan kanjeng Nabi sakita lahir entah dikenal kalaban Ahmad. Setelah lahir disebut Muhammad, sakita lahir dipromosikan oleh nabi-nabi sebelumnya kalaban coba mungkin mancing Ahmad mungkin muni gila sujud muni pretele gerakan kita sujud olo namim tangan naha tongking namim soponadal mungkin pun Ahmad. Gerakan kita sholat muni pretele dari mancing ruku kemudian sujud duduk untuk menggambarkan lafaz Ahmad. Pertama mancing berapa? Alim kan? Alim. Kemudian ruku. Nabe? Ha satu kilo dong. Kan ingat nah? Gitu. Kemudian selanjutnya adalah sujud. Sujud itu adalah sujud nanto adalah mim secara umum. Sedangkan tujukna mentona. Oke, ento adalah dal. Jadi secara umum gerakan mancingna, ruku
tawafukna, tojuna, ento adalah membentuk lafaz coba. Oke, pelan-pelan mana? Ketika dilim sepada mulja, sampai mulja na mulai kita kapi ke Allah. Eka kami umat na Rasul, dalam solat bayi membentuk lafaz Muhammad, dalam sujud, bahkan dalam gerakan secara umum bentuk lafaz tak pernah negeri berumat saya dimuliakan seperti umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Makanya inilah Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil abdika hambamu wa rasulika dan utusanmu an-nabiyyil ummi. Nah artinya an-nabiyyil ummi. Nah, siapa yang kata Nabi Umi? Nah, Nabi Umi itu ada dua makna. Makna saya pertama terakhir toh, paling akhir. Nabi saya pertama Nabi Umi, entah Nabi yang tidak dapat baca tulis. Tapi saya nggak cek salah paham. Tidak dapat baca tulis Nabi, entah bukan suatu aib. Bukan suatu kekurangan. Tidak dapat baca tulis Nabi itu justru suatu kelebihan, yaitu saya baca mukjizat. Jadi jangan sampai saya ingat hati-hati gitu menganggap tidak dapat baca tulis itu ingat memahami kita kapi. Mulai kalau kita kapi tak bisa baca tulis berarti butuh kan? Tapi menurut Rasul saya ingat aja sampai kita memahami Rasul tak bisa baca tulis, beliau berarti butuh. Itu tak bener. Soalan apa pun tak bisa baca tulis kita pahami butuh, bertentangan kalau bersifat wajib Rasul sifat empat si terakhir itu nape siddiq amanah tabligh fatona apa artinya cerdas pun tidak dapat baca tulis dipahami butuh berarti tak sesuai kalau bersifat fatona. Loh, berarti menonton apa Ustaz? Makna tak bisa baca tulis. Tak bisa baca tulisnya Rasul atau justru adalah mukjizat untuk menunjukkan bahwa Quran sekiba Nabi itu betul-betul berasal dari Allah, benih karya tulisnya kanjeng Nabi. Berarti benih kok menunjukkan beliau butuh konten. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kanjeng Nabi tak bisa baca tulis, benih pemahaman yang anak bulan kita kapi butuh benih. Karena si kedua sering mulai sampaikan alasannya, walaupun pada tak bisa baca tulis, pemahamannya tentu berbeda. Sering mulai sampaikan, walaupun pada sakiluna, tapi tentu tak pada sakilu emas kalau bersakilu kentang. Pada namanya harganya, sakilu emas namanya. Mau sagram 1 juta, mau sakilu. Saem. Benar itu bisa sama sakilu. Benar lagi. Digoreng. Emas sakilu saem. Mau kentang sakilu. 15 Masa mungkin patut mendulang kita kapi nimbang kentang, nimbang emas, tapi ngangkui harga kentang sakilu emas harga sakilu kentang. Ya nanti, namun betul kan toh, yang di emas sakilu bila-bila mau nimbang sakilu emas harga sakilu kentang. Mungkin aja boleh sakilu kentang, sakilu emas, sagram kentang boleh mereka beli, sagram emas mereka beli kentang oleh sana. Oleh sasak. Lebih. Mun misalnya mungkin sagram na 1 juta oleh sana pergi lu kan? Oleh sak lagi. Berarti mungkin mun saen ka beli kentang teng lu gilian. Lantang itu. Artinya saya ingin boleh sampaikan pesan tadi toh, walaupun pada kanjeng Nabi tak bisa baca tulis, bulan kita Nabi tak bisa baca tulis, nyanyi nah coba pada betul. Kanjeng Nabi beras emas, bulan kita Nabi berat kentang, masa pada? Kanjeng Nabi walaupun tak bisa baca tulis, tentu benih butuh, tapi justru mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah makna ummi si pertama tak bisa baca tulis,
tapi itu bukan suatu aib, justru merupakan suatu mukjizat. Kemudian alasan saya kedua, makna ummi itu artinya nabi yang memiliki sifat keibuan. Kanjeng Nabi itu antik sifat keibuan, nyerserna ka umatna, perhatianna. Coba seorang ibu toh, anaknya sakit, siswa saja makna anaknya beneran tahu padahal bude Malaysia aku lihat tak ngabere cetak sehat nyambung kan toh, emosional na nyambung, tali pati na nyambung, dari saking sampai tajamnya perasaan seorang ibu. Tentu juga Kanjeng Nabi nyerserna ka umatna, kasihanna ka umatna, perhatianna ka umatna. Entah beliau memiliki sifat seorang ibu yang demikian besar, bahkan lebih besar dari perhatian ibu ke anaknya. Para jamaah, mungkin kesimpulannya dari awal sampai akhir. Ketika kesimpulan saya pertama, gula kita kapi terus salameta Pak Andi sambungan Kanjeng Nabi. Ingat contohnya tasbih nih gila to. Tasbih to apabila beda sambungan beda to orang kalau benar diikat kalau situng menara dinto situng mungkin aguli maka sakabina noro aguli kap. Bentuknya mendulang itu api anti sambungan ke Rasul melalui kiai Napole, melalui para ulia, melalui para solihin, napa ke Rasul. Maka ketika Rasul saya menyampaikan barokah di atas kabebeb oleh kabi, tentu nyaman udah gitu kabi ketisan santai. Itu kesimpulan saya pertama. Kemudian kesimpulan saya nomor kedua, Kanjeng Nabi beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengasihi budak kita kapi, untuk menyayangi budak kita kapi, untuk menyelamatkan budak kita kapi. Mun bahasa Al-Quran, saya juara tiba itu. Tiba sebutakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Kanjeng Nabi. Nyerser ka umatna, kasih sayang terhadap umatna, sangat perhatian terhadap umatna. Sehingga digambarkan ummi yang kedua yaitu Nabi yang memiliki sifat keibuan. Kemudian ummi makna yang pertama yaitu Nabi yang tidak dapat baca tulis. Tapi makna dari tidak dapat baca tulis itu bukan berarti bodoh, karena dimaknai bodoh bertentangan kalau bersifat fatona. Jadi tidak dapat baca tulis bagi Nabi, bagi Rasul, atau justru adalah merupakan bagian mukjizat yang menunjukkan bahwa Quran itu adalah betul-betul dari Allah, benih karya tulisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kesimpulan selanjutnya, rahasia kemenangan dimanapun umat Islam untuk mendapatkan kemenangan berdasarkan lingkila seriwetakan Imam Bukhari, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in sampai mungkin hari santri yang digemakan fatwa resolusi jihad oleh Kiai Hasyim Asy'ari, untuk ternyata tak lepas di dalam jiwa beliau untuk ada sambungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kon sampai saya bisa boleh sampaikan pada barang berlebihnya yang sampurasi syarat jana kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.